Salam belajar buat semua sahabat didik. Kali ini kita masuk ke materi IPA kelas 7, klasifikasi materi dan perubahannya. Apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, materi ada 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisinya, materi ada 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Kita akan lihat pada tabel perbedaan zat padat, cair, dan gas, di mana zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, jarak antar partikel zat padat sangat rapat, dan partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Sedangkan jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu, jarak antar partikel gas sangat renggang, dan partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Zat tunggal termasuk unsur dan senyawa. Campuran termasuk campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen termasuk larutan asam, basa, dan garam. Campuran heterogen termasuk suspensi dan koloid. Sekarang kita bahas perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Unsur ada 3 macam. Yang pertama, unsur logam. Contohnya besi, tembaga, emas, aluminium, perak, tembaga, dan sebagainya. Yang kedua, unsur non-logam. Contohnya belerang, hidrogen, oksigen, dan sebagainya. Yang ketiga, unsur semi logam, contohnya germanium dan silikon. Unsur memiliki lambang unik agar mudah digunakan dalam menanggapi reaksi kimia. Lambang unsur memiliki sistem penilaian sebagai berikut. Yang pertama, nama unsur diambil dari bahasa Latin. Contoh, nama Latinnya besi yaitu ferrum, ditulis dengan huruf F. 2. Diambil dari huruf pertama dan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh, oksigen ditulis dengan O. 3. Jika huruf-huruf sama, maka ditulis menggunakan 2 huruf, dengan huruf kapital dan huruf kecil. Contoh, nitrogen ditulis dengan N, nikel ditulis dengan Ni. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur, seperti pada gambar. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah, diberi simbol warna biru. Unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas, diberi simbol warna kuning, sedangkan unsur semi-logam diberi warna coklat di antara warna biru dan kuning. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia seperti pada tabel, di mana unsur logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Dapat ditempa dan dapat diregangkan, konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, non-konduktor kecuali grafit. Senyawa adalah gabungan antara 2 unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Senyawa juga dapat diuraikan lagi menjadi bahan kimia yang lebih sederhana. Senyawa ada 2 jenis, yaitu senyawa alam dan senyawa buatan. Senyawa alam dapat ditemukan di alam sebagai mineral, contoh kapur, garam, dan udara.
Senyawa buatan sengaja dibuat oleh manusia. Contoh, alkohol, gula, vitamin, dan lain-lain. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Lihat pada tabel. Air tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Garam dapur tersusun dari unsur natrium dan klorin. Gula tebu tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sekarang kita bahas campuran. Campuran adalah zat yang tersusun dari 2 atau lebih unsur dan senyawa, yang mana sifat dari unsur dan senyawanya tidak hilang. Bedanya campuran dengan senyawa yaitu senyawa merupakan hasil dari reaksi kimia, sedangkan campuran bukan hasil dari reaksi kimia. Ada 2 jenis campuran. Yang pertama, campuran homogen, yaitu campuran komposisi zat penyusunnya merata. Contohnya air dengan garam, air dengan gula, dan sebagainya. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Larutan asam, basa, dan garam juga merupakan campuran homogen. Yang kedua, heterogen, yaitu campuran yang komposisi zat penyusunnya tidak merata. Contohnya air dengan kopi, bensin dengan minyak tanah, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Larutan adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat penyusunnya. Larutan terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Pelarut yang sering digunakan yaitu air, alkohol, dan kloroform. Asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen saat dilarutkan di dalam air. Basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida OH negatif saat dilarutkan di dalam air. Garam adalah senyawa yang terdiri dari campuran larutan asam dengan basa, contohnya natrium hidroksida NaOH. Ciri-ciri larutan asam. 1. Rasanya asam, namun tidak boleh dicicipi di dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Pengujian larutan asam dapat menggunakan cara yaitu kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, metil merah, metil jingga, dan mahkota bunga. Jika salah satu dari mereka dicelupkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah warna menjadi merah. Apabila diukur menggunakan pH meter, akan menunjukkan pH di bawah 7. Ciri-ciri larutan basa. 1. Mempunyai rasa agak pahit namun tidak boleh dicicipi. Yang kedua, terasa licin di kulit. 3. Mengubah lakmus merah menjadi biru. Pengujian larutan basa dapat menggunakan cara. 1. Kertas lakmus merah dan lakmus biru yang dicelupkan pada larutan basa akan berubah warna menjadi biru. 2. Metil merah dan metil jingga direaksikan dengan larutan basa akan berwarna kuning. 3. Fenolphthalein direaksikan dengan larutan basa akan berwarna merah. 4. Mahkota bunga direaksikan dengan larutan basa akan berwarna biru. Selanjutnya garam, yaitu gabungan antara asam dan basa hasil dari reaksi netralisasi. Garam yang sering digunakan adalah garam dapur atau natrium klorida, NaCl. Contoh reaksi netralisasi yaitu asam klorida tambah natrium hidroksida menjadi garam natrium klorida tambah air. Larutan asam, basa, dan garam juga dapat dibedakan dengan derajat keasaman atau pH. Jika larutan bersifat asam, maka mempunyai pH kurang dari 7. Jika bersifat garam atau netral, maka pH-nya sama dengan 7. Dan jika bersifat basa, maka pH-nya lebih dari 7.
Demikian pembahasan kita mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Semoga bermanfaat.